Kenalkan aku Randy. Awal semester itu terasa biasa saja, hingga aku masuk ke ruang kuliah dan melihatnya berdiri di depan kelas. Bu Respati, dosen muda yang katanya baru saja menyelesaikan S2-nya di luar negeri. Usianya 25 tahun, tak jauh dari kami para mahasiswa. Berhijab anggun, tutur katanya lembut, dan ada ketenangan dalam caranya menatap yang sulit dijelaskan. Hari itu aku tahu, ini akan jadi semester yang berbeda. Tak butuh waktu lama sampai aku semakin dekat dengannya. Aku terpilih mengikuti Olimpiade Karya Ilmiah, dan Bu Respati ditunjuk sebagai pembimbing. Sejak itu kami sering bertemu entah di ruang dosen, kafe kampus, atau ruang diskusi perpustakaan. Awalnya semua murni profesional, sampai perlahan percakapan kami melebar ke hal-hal pribadi. Mulai saat itu aku jadikan Bu Respati sebagai dosen favorit. Selain cara mengajarnya yang menyenangkan, aku juga suka beliau karena cantik dan manis. Di suatu sore yang mendung, dia bilang padaku, aku sudah menikah sejak umur 20. Suamiku kerja di Papua sekarang. Mertuaku selalu menuntut punya cucu, tapi sampai sekarang aku belum bisa untuk memenuhinya. Tekanan dari mereka semakin kuat. Mungkin ini ujian pernikahan kali ya? Aku terdiam, ia mencoba tersenyum. Tapi matanya kehilangan cahaya yang biasa kulihat di kelas. Sejak saat itu, ada ruang kosong dalam dirinya yang entah kenapa ingin sekali kupenuhi. Beberapa minggu kemudian, aku diajak ke rumahnya untuk menyelesaikan revisi karya ilmiah. Rumah itu kecil, rapi, dan tenang. Terlalu tenang. Hanya ada suara detik jam dinding dan ketukan keyboard laptop. Tapi di balik ketenangan itu, hatiku justru bergejolak. Jujur aku merasa ada rasa suka atau bahkan ini merupakan rasa cinta terhadap Bu Respati. Tapi aku abaikan rasa itu, karena itu adalah ketidakmungkinan. Tahun itu aku lulus. Bu Respati masih mengajar seperti biasa, dan aku melanjutkan hidup dengan satu kenangan yang akan selalu tersimpan di sudut hati. Setahun berlalu sejak kelulusan. Banyak hal berubah, kecuali satu kenangan tentang Bu Respati yang tak pernah benar-benar hilang. Hari itu Lebaran, dan entah kenapa aku memberanikan diri untuk mengunjungi rumahnya. Alasanku sederhana, atau mungkin aku hanya rindu ingin melihat senyum tenangnya lagi. Ketika pintu terbuka, aku sempat terpaku. Ia masih secantik dulu, tapi matanya tampak berbeda. Randy, ayo masuk, katanya lembut, lalu menunduk sebentar, seolah menahan sesuatu. Ruang tamunya masih sama. Tenang, tapi kali ini terasa lebih sepi. Tak ada lagi foto pernikahan di dinding. Tak ada jejak laki-laki di dalam rumah itu. Setelah beberapa basa-basi, ia akhirnya berkata, aku sudah bercerai. Aku terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Lalu ia melanjutkan, suaranya nyaris berbisik. Mertuaku, makin hari makin menekan. Karena aku belum bisa memberi cucu. Suamiku jauh, sibuk, dan akhirnya kami saling menyerah. Saat itu aku sadar, ini bukan lagi kisah antara mahasiswa dan dosen. Ini bukan lagi tentang hormat dan aturan kampus. Ini adalah kisah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sama-sama dewasa. Sama-sama pernah patah. Dan sama-sama masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Kami bicara lama malam itu. Tentang masa depan, tentang harapan, bahkan tentang luka. Malam itu aku dan Bu Respati mengobrol dengan intens, sampai waktu berlalu dengan cepat. Pada saat itu aku ingin ke toilet untuk buang air. Kutanyakan pada Bu Respati, Bu boleh izin ke toilet? Bu Respati pun menjawab, boleh saja, tapi toilet umum ibu rusak. Kamu pakai toilet di kamar ibu aja. Aku pun menimpali, oh, iya Bu. Langsung aku pergi ke toilet di kamar Bu Respati. Setelah selesai buang air aku keluar toilet. Ketika aku keluar, aku sedikit kaget karena Bu Respati sudah duduk di atas kasur kamarnya. Beliau terlihat menangis. Aku pun dengan sedikit ragu menghampiri beliau. Aku tanyakan, Bu Respati kenapa? Gak apa-apa kan? Lanjut aku duduk di samping Bu Respati berniat menenangkan.
Bu Respati menjawab, kadang aku merasa dunia ini terlalu kejam untuk perempuan yang tak bisa memberi apa yang orang lain harapkan, katanya pelan. Dan aku lelah selalu menyalahkan diriku sendiri. Aku tak menjawab, hanya menatapnya. Wajah yang dulu kutatap penuh hormat sebagai dosenku, kini terlihat rapuh, manusiawi. Ia bukan lagi sosok sempurna di ruang kuliah. Ia kini wanita yang kesepian. Dan aku, hanya laki-laki yang ingin menghapus sepi itu walau sesaat. Kami saling menatap. Tidak ada yang bicara. Tapi dalam tatapan itu, ada kata-kata yang tak pernah terucap sejak dulu. Mungkin rasa itu belum mati, hanya dikubur oleh waktu dan aturan. Dan malam itu, semua batas yang dulu kami jaga, perlahan memudar. Bukan karena nafsu, tapi karena kerinduan akan kehangatan akan sentuhan. Akan rasa dimengerti dan diterima. Aku dan Bu Respati seakan menjadi manusia yang haus akan belayan. Kami melakukan hal yang tidak seharusnya kami lakukan. Kami tidur bersama pada malam itu, tanpa sehelai kain pun. Ini bukan sepenuhnya tentang nafsu, tapi ini tentang rasa dan suasana yang mendorong hal itu terjadi. Dan ketika pagi datang, aku tahu dunia akan kembali dengan segala realitanya. Tapi untuk satu malam, kami tak perlu jadi siapa-siapa. Hanya dua manusia yang pernah saling menyimpan cinta dan akhirnya menemukan satu malam untuk saling memahami, luar dalam. Kita berdua merasa sangat puas pada malam itu. Walau hanya sesaat tapi itu cukup membuat kami melupakan masalah yang ada. Beberapa minggu setelah malam itu, aku tidak tahu harus berkata apa pada Bu Respati. Semua terasa begitu mendalam, namun juga membingungkan. Kami jarang berkomunikasi, hanya sesekali bertukar pesan tentang pekerjaan atau hal-hal lain yang terpaksa dibicarakan. Tetapi ada satu hal yang aku rasa lebih besar daripada sekadar kata-kata atau penjelasan. Suatu sore, Bu Respati menghubungiku. Suaranya terdengar sedikit cemas. Kamu bisa datang ke rumah sebentar? Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan, katanya. Ketika aku sampai di rumahnya, wajah Bu Respati terlihat berbeda. Ia tampak lebih pucat dan ada kekhawatiran yang terpancar dari matanya. Tanpa basa-basi, ia memberitahuku sesuatu yang membuat dunia seakan berhenti sejenak. Aku hamil, Ren. Kata-katanya terdengar berat, dan ada kepedihan di baliknya. Anakku, anakmu. Aku terdiam, bingung. Otakku berputar, mencoba mencerna kenyataan yang baru saja aku dengar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kami hanya berbagi untuk satu malam? Dan kini, hidup baru akan muncul karena keputusan yang kami ambil dalam keterbatasan dan kerinduan? Dia menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku tidak tahu harus bagaimana, lanjut Bu Respati. Aku tak pernah menginginkannya seperti ini. Aku merasa ini kesalahan. Semua ini terlalu rumit. Aku merasa panik. Tapi lebih dari itu, rasa tanggung jawab muncul dengan sendirinya. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi situasi ini. Kami berdua terjebak dalam kesulitan, dan kehidupan yang ada di dalam perutnya adalah bukti nyata dari kesalahan kami, kesalahan yang tidak bisa diputarbalikkan. Namun, saat aku melihatnya, aku tahu aku tidak bisa meninggalkannya. Entah apa yang akan terjadi, tapi aku harus ada untuknya. Untuk anak itu. Untuk kami bertiga. Tak lama setelah kabar kehamilan itu, aku membuat keputusan besar dalam hidupku. Yaitu menikahi Bu Respati. Bukan karena terpaksa. Tapi karena aku tahu, dia butuh seseorang di sisinya. Dan anak kami pantas punya ayah yang hadir. Meski di sudut hatiku, aku masih bertanya-tanya. Apakah cinta saja cukup untuk bertahan? Pernikahan kami sederhana. Tidak banyak undangan, tidak ada pesta mewah. Hanya keluarga terdekat, surat nikah, dan doa yang tak henti-hentinya kupanjatkan dalam diam. Semoga ini jalan yang benar.